I Saw the Devil merupakan film thriller Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Jae-won. Penayangan film I Saw the Devil dimulai pada tanggal 12 Agustus tahun 2010. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam terhadap pembunuhan seorang wanita yang merupakan kekasih seorang anggota Badan Intelijen Nasional. Berikut ini adalah review film I Saw the Devil. Pada malam bersalju, seorang wanita bernama Joyeon menunggu truk derek dikarenakan mobil miliknya tersendat oleh salju. Ia berbicara dengan tunangannya di ponselnya sambil menunggu truk derek. Tunangannya adalah So-hyun, seorang agen untuk Badan Intelijen Nasional. Sementara itu, sebuah van berwarna kuning berhenti di depan mobil mogok wanita tersebut. Seorang pria keluar dari van tersebut dan mengetuk jendela mobil Joyeon. Ia menawarkan bantuan kepada Joyeon, namun So-hyun menyarankan agar Joyeon untuk tetap berada di dalam mobil sampai truk derek datang. Joyeon kemudian bilang kepada pria yang menawarkan bantuan kepadanya bahwa ia akan menunggu truk derek datang. Pria itu pun kembali ke van miliknya. Hingga beberapa saat kemudian, pria menyeramkan bernama Kyung-chul itu menghancurkan jendela mobil wanita tersebut dengan palu dan memukuli Joyeon hingga tanpa sadar. Kyung-chul pun membawa Joyeon ke rumahnya dan memutilasi wanita tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik oleh anak-anak yang bermain di dekat sungai. Ketika polisi tiba, mereka kemudian menemukan kepala Joyeon di sungai. So-hyun pun tiba di tempat kejadian dan menyaksikan kepala tunangannya yang terpenggal. So-hyun pun meminta cuti kepada atasannya dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus ini. Akhirnya, dia mendapatkan 4 tersangka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut. 2 tersangka awal ternyata bukan orang yang dicari dan berakhir dalam kondisi sekarat setelah dihajar habis-habisan oleh So-hyun. Akhirnya, So-hyun sampai pada tersangka ketiga, seorang pria bernama Kyung-chul. Ternyata, tidak hanya Joyeon, tetapi Kyung-chul juga sudah membunuh, memutilasi dan memperkosa banyak gadis lain. Setelah melakukan penyelidikan di rumah Kyung-chul, So-hyun yakin dialah pembunuh tunangannya karena menemukan cincin tunangannya itu yang terlepas saat dimutilasi. Pertemuan pertama antara So-hyun dan Kyung-chul berakhir dengan perkelahian brutal yang dimenangkan oleh So-hyun. So-hyun meminumkan sebuah kapsul yang berisi alat pelacak sehingga alat itu tertanam dalam tubuh Kyung-chul. Hal itu membuat segala gerak-geriknya terus diawasi dan didengar oleh So-hyun. Rencana So-hyun untuk membalas dendam baru saja dimulai. Tidak lama kemudian, pembunuh itu terbangun dengan darah tetapi masih hidup. Ada juga amplop berisikan uang tertinggal di atas perutnya. Kyung-chul pun menurunkan taksi. Di dalam perjalanan, Kyung-chul menyadari 2 pria dalam taksi merupakan penjahat dan berusaha merampoknya. Dia menikam kedua pria tersebut hingga tewas. Kyung-chul pun membuang keduanya sebelum pergi menuju ke rumah sakit, tempat di mana dia berusaha melakukan kekerasan seksual pada perawat Song-yi. So-hyun yang mengetahui hal tersebut langsung menghampiri Kyung-chul dan terjadilah perkelahian di sana. Setelah perkelahian itu, Kyung-chul pun pergi menuju ke rumah temannya yang bernama Taejo dan istrinya yang merupakan pembunuh kanibal. So-hyun juga tiba di sana dan melumpuhkan ketiga pembunuh tersebut.
Keesokan harinya, Taejo dan Sejong istrinya ditemukan polisi dan dikirim menuju rumah sakit. Bawahan terpercaya Sohyun memastikan dia dan Kyungchul dikirim menuju area medis pribadi yang jauh dari polisi. Kyungchul mendengar percakapan antara Sohyun dan bawahan terpercayanya itu mengenai alat pelacak di dalam diri Kyungchul. Kyungchul mengejek Sohyun di atas alat pelacak itu. Kini ia tahu siapa Sohyun sebenarnya dan memberitahu bahwa sebelum membunuh Joyeon, kekasihnya memohon untuk tidak dibunuh dikarenakan sedang hamil. Sohyun yang mendengar hal tersebut menjadi sangat marah. Kyungchul pun bergegas pergi ke apotik dan menyerang apoteker yang ada di sana ketika mencari obat pencahar. Sohyun pun datang dan bergegas membantu korban. Kyungchul memanfaatkan waktu tersebut untuk buang air besar dan mengeluarkan alat pelacak yang ada di dalam dirinya. Karena kehilangan Kyungchul, Sohyun pun datang ke rumah sakit tempat di mana Taejo dirawat dan menginterogasinya, dan mengetahui Kyungchul mengejar ayah Joyun yaitu detektif Jang dan saudarinya yaitu Seon. Sohyun terlambat menghentikan Kyungchul, di mana dia telah membutakan detektif Jang dan memutilasi Seon. Saat Kyungchul menyerahkan diri kepada polisi di jalanan, Sohyun menculik Kyungchul. Sohyun menyiksanya sebelum memasang guillotine atau alat pemenggal kepala di atas kepala Kyungchul. Sohyun menghubungkan tali dari alat pemenggal tersebut ke pintu dan saat orang tua dan putranya datang mengunjungi Kyungchul dan membuka pintu tersebut, alat itu pun jatuh tepat di kepala Kyungchul dan kepalanya terpenggal tepat di hadapan keluarganya. Menempatkan alat pemancar di dekat Kyungchul, Sohyun mendengar kematian dari Kyungchul dan reaksi keluarganya pada mayatnya yang terpenggal. Dengan terisak-isak, Sohyun menderita gangguan mental ketika berjalan menjauh dari rumah tersebut.